Dari sekian banyak habaib di zaman sekarang ini, ada satu habaib, ada satu anak cucu Rasulullah, di dalam tubuhnya mengalir darah daging Nabi Muhammad, di dalam tubuhnya mengalir darah keberanian Nabi Muhammad SAW. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami dibunuh. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami dipenjara. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami diasingkan. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami dihina dan dicaci maki. Beliau berdakwah pagi, siang, sore, malam. Beliau melawan segala macam kezaliman, segala macam maksiat, mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat. Beliau korbankan dirinya untuk ini bangsa, untuk rakyat, untuk umat. Beliau tidak peduli dihina, tidak peduli dicaci maki, tidak peduli diasingkan. Beliau tidak bisa dibeli. Bahkan beliau pernah ditawari triliunan untuk berhenti berjuang untuk Islam. Beliau tidak terima tawaran tersebut. Beliau tidak bisa dibeli, tidak bisa dijual, tidak bisa disuap. Beliau adalah anak cucu Rasulullah, seorang habaib yang meneruskan datuk-datuknya, seorang habaib yang meneruskan menjadi penyambung lidah datuk-datuknya untuk menyampaikan kebenaran. Beliau adalah Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, saudara-saudara. Di hari lahirnya Nabi, iblis teriak, iblis menjerit, iblis tidak rela, iblis tidak ridha dengan lahirnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bagi iblis Nabi Muhammad adalah musuhnya yang paling besar. Karena bagi iblis Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling ia benci. Sehingga ketika Nabi lahir, iblis teriak, iblis menjerit, iblis tidak rela, tidak ridha dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat, Nabi pernah nanya sama iblis, "Hei iblis, siapa makhluk yang paling kau benci?" Apa jawab iblis? "Kamu, wahai Muhammad. Makhluk yang paling aku benci kamu. Setelah aku siapa? Setelah engkau, keluargamu. Setelah engkau, anak cucumu, yaitu para habaib. Setelah anak cucuku siapa? Setelah anak cucumu, yaitu para pewaris keilmuanmu. Siapa? Yakni para ulama." Jadi iblis tidak suka dengan lahirnya Nabi, tidak suka dengan anak cucunya Nabi, tidak suka dengan pewaris keilmuan baginda Nabi besar Muhammad, yaitu para ulama. Jawab semuanya yang keras. Berarti kalau ada yang tidak suka dengan maulid Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang tidak suka membenci maulid Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang mau cegah orang bikin acara maulid Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang mau bubarkan acara maulid Nabi, siapa itu orang? Kalau ada yang membenci para habaib, siapa itu orang? Kalau ada yang mencaci maki para habaib, siapa itu orang? Hanya iblis yang membenci anak cucu Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? "Hum itrati khuliqu min tinati fawailul lil mukadzibina bifadlihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah." Mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah cinta kepadanya. Barang siapa yang membenci mereka, Allah benci kepadanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Man abghadana ahlul bait hasyarahullah yaumal qiyamah yahudiyan." Kila in shama wa shalla ya Rasulullah, qala in shama wa shalla. Kata Nabi, barang siapa yang membenci keluargaku, barang siapa yang membenci kami ahlul bait, barang siapa yang membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah bangkitkan dia menjadi golongan Yahudi. Sahabat ada yang bertanya, "In shama wa shalla?" Walaupun dia puasa, walaupun dia sholat ya Rasulullah? Qala in shoma wa shalla. Nabi menjawab, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kalau dia mati dalam keadaan membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan dia menjadi orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, Nabi Muhammad berjuang untuk kita. Nabi tidak minta apa-apa dari kita. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba." Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sampaikan, bilang sama umatmu, ngomong sama umat, wahai umat, aku tidak meminta bayaran, aku tidak meminta upah, aku tidak minta balasan apa-apa. Nabi berjuang untuk kalian, berkorban nyawa untuk kalian, mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya, jasadnya, hartanya. Beliau berdakwah pagi, siang, sore, malam, kehujanan, kepanasan, kedinginan kalian.
kelaparan 3 hari 3 malam tidak makan. Beliau tidak minta bayaran apa-apa. Islam sampai, iman sampai, Al-Quran sampai, ilmu sampai kepada kalian berkat perjuangan Nabi. Nabi tidak minta upah apa-apa. Nabi tidak minta bayaran apa-apa. Illa kecuali satu yang Nabi minta. Itu pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mawaddata fil qurba, yakni kecintaan kalian kepada al-qurba. Siapa al-qurba? Al-qurba adalah anak cucu baginda Nabi besar Muhammad. Al-qurba adalah ahlul bait Rasulullah. Al-qurba adalah para habaib. Saudara-saudara, di Indonesia banyak para habaib. Banyak para habaib. Indonesia gudangnya para habaib. Dari sekian banyak habaib, di zaman sekarang ini ada satu habaib, ada satu anak cucu Rasulullah, di dalam tubuhnya mengalir darah daging Nabi Muhammad, di dalam tubuhnya mengalir darah keberanian Nabi Muhammad SAW. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami dibunuh. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami dipenjara. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami diasingkan. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk kami dihina dan dicaci maki. Beliau berdakwah pagi, siang, sore, malam. Beliau melawan segala macam kezaliman, segala macam maksiat, mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat. Beliau korbankan dirinya untuk ini bangsa, untuk rakyat, untuk umat. Beliau tidak peduli dihina, tidak peduli dicaci maki, tidak peduli diasingkan. Beliau tidak bisa dibeli. Bahkan beliau pernah ditawari triliunan untuk berhenti berjuang untuk Islam. Beliau tidak terima tawaran tersebut. Beliau tidak bisa dibeli, tidak bisa dijual, tidak bisa disuap. Beliau adalah anak cucu Rasulullah, seorang habaib yang meneruskan datuk-datuknya, seorang habaib yang meneruskan menjadi penyambung lidah datuk-datuknya untuk menyampaikan kebenaran. Beliau adalah Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, saudara-saudara. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak dapat dipungkiri kalahnya Ahok dalam pilkada DKI, kalahnya Ahok dalam pilkada Jakarta itu tidak bisa dilepaskan dari perjuangan beliau. Bukan cuma kalah, udah kalah masuk penjara lagi. Itu juga tidak bisa dilepaskan dari perjuangan beliau. Nah, ketika Ahok kalah, udah kalah masuk penjara, maka seluruh orang-orang kafir, seluruh orang-orang munafik, seluruh partai-partai yang mendukung dia, seluruh Cina-Cina yang menyokong perjuangan dia, Cina-Cina yang telah kehabisan triliunan untuk menyokong dia, untuk menaikkan dia menjadi gubernur, yang dimana mereka telah rugi triliunan, semuanya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang pengkhianat bangsa, orang-orang zalim, partai-partai yang dukung dia, seluruh Indonesia semuanya mereka bersatu. Untuk apa? Untuk melawan Habib Rizik. Mereka bersatu untuk apa? Untuk menghancurkan Habib Rizik. Mereka bersatu untuk apa? Untuk mengkriminalisasi Habib Rizik. Nah, saudara-saudara, jikalau mereka saja, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka bersatu untuk melawan dan menghancurkan Habib Rizik, maka kita umat Islam harus lebih bersatu untuk membela Habib Rizik, saudara-saudara. Saudara-saudara, beliau Habib Rizik, beliau bukan hanya milik FPI saja. Beliau bukan hanya milik FPI, tetapi beliau adalah milik kita seluruh umat Islam. Maka bukan hanya kewajiban FPI saja untuk menjaga beliau, bukan hanya kewajiban FPI untuk melindungi beliau, tetapi kewajiban kita semua sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah untuk melindungi dan menjaga anak cucunya. Maka pada malam hari ini kami sampaikan kepada kalian, siapapun kalian yang ingin menzalimi beliau, siapapun kalian yang ingin mengkriminalisasi beliau, bahkan ingin memenjarakan beliau, siapapun kalian, apapun pangkat dan jabatan kalian, apapun suku dan agama kalian, apapun partai kalian, siapapun, mau Jokowi kek, mau Prabowo kek, mau Wiranto kek, mau Luhut bin Sarpanjaitan kek, mau Budi Gunawan kek, mau Mak Banteng kek, mau Megawati kek, mau Tito kek, mau Gatot kek, mau setan kek, mau jenderal kek, mau iblis kek, siapapun yang macam-macam dengan ulama kami, yang mengkriminalisasi ulama kami, khususnya Habib Rizik, demi Allah kalian bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tetapi kalian akan berhadapan dengan kami, umat Islam dan rakyat Indonesia. Saya tanya orang Tegal, siap bela ulama? Siap bela ulama?
siap bela Habaib, siap bela Habib Rizik, siap berjuang di belakang beliau, siap mati, siap kehilangan nyawa, siap berdarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.